Oke, kita mulai aja ya. Saya minta maaf, aduh gila ini sampai hampir setengah jam kita terlambat gara-gara saya menunggu di kamar yang salah. Pantesan kok ini dari tadi nggak ada orang, cuma satu partisipan. Untung tadi Mbak Sri menghubungi saya. Kalau enggak, saya nggak tahu kalau saya itu ternyata ada di channel yang salah. Oke, selamat malam semuanya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang terakhir nih kita membahas tentang apa minggu lalu? Yes, Mbak Puspita. Kalau ada yang mau langsung ngomong juga boleh. Oke, diferensiasi. Diferensiasi apa yang kita pelajari kemarin ya, Mbak? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Yes, Mbak Kusnu. Strategi bauran pemasaran. Good, kekuatan merek. Yes, Mas Sugianto. Yang terakhir pokoknya diskriminasi harga. Oke. Alternatif strategi pemilihan merek. Strategi diferensiasi produk. Yes, semuanya benar ya. Ini yang memang kita minggu lalu kita belajar tentang segmentasi targeting positioning, itu kan 2 minggu yang lalu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan positioning, kemudian kita bahas tentang marketing mix-nya ya. Tetapi kita baru masuknya ke dalam produk. Nah, produknya di sini yang dibahas lebih banyak ke strategi merek ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang strategi harga. Masih ingat strategi harga itu ada apa aja yang bisa kita pakai? Kalau kita ingin memasarkan produk yang baru, maka strategi harga yang bisa kita pakai itu ada berapa dan apa saja. Diskriminasi harga produk baruan, bukan baruan tapi bauran, Mbak Kusnu. Kalau kita itu ingin memasarkan produk yang baru, ada berapa strategi harga? Ada 5? Apa aja, Mbak? Ya, betul, Mas Cinta. Ya, ada 2. Market skimming pricing sama market penetration pricing. Nah, kalau market skimming pricing itu apa maksudnya? Skim itu artinya skimming itu maksudnya kita memeras pasar. Skimming pricing, penetration pricing, harga awal tinggi. Yes. Jadi kalau namanya market skimming pricing, kita menetapkan harga produk pada saat kita menjual itu dengan harga yang tinggi. Kemudian perlahan-lahan kita akan mengurangi harga karena sudah mulai banyak pesaing yang masuk. Good.
tujuannya untuk menutup biaya produksi, ya, atau biaya pengembangan produk barunya. Oke, sedangkan kalau market penetration pricing, apa itu? Apa yang dimaksud dengan market penetration? Good, menetapkan harga yang murah untuk produk yang baru, yang tujuannya untuk merebut pangsa pasar, dan kemudian perlahan-lahan mulai menaikkan harga. Oke, good. Nah, sedangkan kalau untuk produk yang sudah ada, ya silakan Mbak Kusnul. Kalau untuk produk yang sudah ada, apa saja yang bisa kita terapkan untuk strategi harga? Yuk, untuk produk yang sudah ada, kok nggak ada yang jawab? Product line pricing, yes Mbak Endang, betul. Terus apa lagi tuh? Optional product pricing, yes. Captive product pricing, two-part pricing, by product pricing, sama product bundling pricing. Nah, good. Nah, apa bedanya antara two-part pricing sama product bundling pricing? Apa bedanya? Yang two-part pricing sama product bundling pricing. Yuk, apa bedanya? Atau apa yang dimaksud dengan two-part pricing? Apa yang dimaksud dengan product bundling pricing? Two-part pricing memisahkan harga untuk satu paket. Maksudnya? Yes, Mas Cinta. Apa maksudnya? Yang untuk two-part pricing, apa tuh maksudnya? Membayar 2 kali. Nih. Maksudnya?
Two-part pricing dikenakan biaya lagi jika ingin menggunakan fasilitas lain, sedangkan produk bundling pricing tidak masuk dan sarana yang ingin digunakan untuk two-part pricing. Satu paket, dua harga. By product pricing, produk bundling ini Mbak Endang yang ditanyain. Masuk dan sarana yang digunakan untuk produk bundling lebih murah. Ya. Yang ditanya itu apa bedanya antara two-part pricing sama produk bundling pricing? Halo. Yes, gimana? Bisa, loud and clear, Mas Cinta. Gimana? Ya, jadi kalau two-part pricing itu satu paket. Maksudnya satu paket begini misalnya. Kita kalau masuk ke Ancol lah gitu ya. Itu kan itu ada beberapa wahana, itu kan kita sebut satu paket. Tapi ketika kita masuk ke Ancolnya bayar. Nah, ketika kita mau menikmati fasilitas lain, kita bayar lagi. Berarti per itemnya itu dipisah-pisah harganya. Oke, good. Ya. Kalau bundling pricing itu satu paket itu harganya udah satu aja. Oke, good. Ya, betul banget Mas Cinta. Yes, thank you Mas Cinta. Ya, jadi kalau two part pricing kita membagi jadi dua harga gitu ya. Karena jadi contohnya tadi yang seperti Mas Cinta bilang, kalau kita masuk Ancol kan kita bayar tiket masuk tuh ya, tapi nanti di dalam Ancolnya lagi kalau misalnya kita mau kemana, mau ke dunia fantasinya, kita bayar lagi sendiri. Kalau misalnya kita mau masuk ke apalagi tuh yang mau berenang, nanti ada bayar sendiri. Jadi itu two part pricing. Sedangkan kalau produk bundling pricing ya itu contohnya kayak tiket terusan yang kita bisa kita sekali bayar, kita bisa menikmati semuanya dan itu dijual dalam satu paket. Harga di mana konsumen dibebankan sejumlah nilai harga tertentu sebagai syarat pembelian produk ditambah dengan harga per unit atas setiap unit produk yang dibeli. Iya. Jadi two part pricing ini sebenarnya hampir sama optional feature pricing. Ya. Tapi kalau kalau optional feature pricing ini boleh sebenarnya sama-sama boleh dibeli boleh enggak gitu ya. Tetapi kalau yang optional feature pricing itu kalau kita membeli maka yang kita dapatkan itu akan menjadi lebih maksimal. Jadi contohnya kalau kita beli mobil kemudian kita menambah misalnya kita beli peleknya ditambah gitu ya, kemudian catnya kita ganti warnanya atau kita tambahin jok kulitnya, itu optional ya. Jadi kalau tetapi sebenarnya itu bisa menjadi satu produk yang utuh, sedangkan kalau two part pricing biasanya itu untuk jasa yang dipisahkan, makanya dibilangnya two part pricing. Nah, biasanya kalau seorang pemasar ini antara optional feature pricing sama two part pricing ini nggak dibedain, karena memang bedanya istilahnya beti gitu ya, beda tipis. Nah, tetapi yang paling berbeda adalah yang product bundling pricing ini, karena di dalam product bundling kita itu menyatukan semua yang ada, baik ini yang di two part pricing maupun yang di optional feature pricing, ini menjadi satu paket gitu. Itu produk bundling. Oke. Nah, kemudian ini sudah ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga nih, strategi distribusi ya. Kenapa kok namanya distribusi itu menjadi penting? Karena ini contohnya nih, kalau tanpa perantara di sini kita melihat menjadi pushing gitu ya. Karena perusahaan itu harus berhubungan dengan banyak sekali pihak. Sedangkan dengan adanya perantara, maka perusahaan
atau manufacturer hanya berhubungan dengan satu pihak gitu ya. Sedangkan yang berhubungan dengan banyak pihak itu adalah si perantara, sehingga perusahaan itu bisa fokus untuk memproduksi produk atau jasa. Ya, ini tujuannya distribusi. Nah, kenapa kok penting perantara? Karena yang pertama, produsen itu belum tentu punya sumber daya yang cukup untuk bisa menjangkau semua konsumennya, ya. Karena memang untuk bisa fokus terhadap produksi aja itu kan sudah membutuhkan effort yang sangat banyak. Nah, apalagi kalau perusahaan itu harus langsung berhubungan dengan konsumen, kemudian harus memaintain hubungan dengan konsumen, sehingga sumber dayanya nggak cukup nih. Kemudian yang kedua, mungkin karena konsumen itu menginginkan produk yang jumlahnya lebih sedikit atau jumlahnya lebih beragam, yang sulit untuk produsen bisa memenuhi permintaan konsumen. Karena pasti permintaannya antara satu konsumen dengan konsumen yang lain itu bisa berbeda-beda. Kemudian juga jumlah, ya. Jumlah yang atau quantity yang ingin dibeli oleh konsumen. Konsumen biasanya sukanya tuh yang retail atau satuan. Sedangkan kalau produsen atau manufacturer biasanya kalau memproduksi pasti dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian juga kalau ada perantara, ya, maka pasti pendistribusiannya bisa lebih efisien. Dan yang paling penting adalah mengurangi jumlah kontak atau jumlah effort yang harus dilakukan oleh produsen untuk bisa langsung menjangkau konsumen. Nah, ini apa sih strategi distribusi yang dianjurkan gitu ya? Maksudnya kalau produk yang kita jual, ya, masuk ke dalam convenience group atau shopping group, ya, maka kita bisa memilih distributor yang mampu untuk menjangkau konsumen secara intensif. Maksudnya bisa menjangkau makin banyak konsumen, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan convenience good atau barang convenience? Yaitu barang-barang yang yang dibutuhkan oleh konsumen dan selalu dikonsumsi setiap hari. Itu barang convenience. Ya, jadi contohnya convenience itu kayak sabun, gula, telur gitu yang yang tiap hari pasti dikonsumsi oleh konsumen. Nah, cirinya kalau convenience goods atau barang convenience itu, ciri konsumennya itu adalah mereka yang memang karena tiap hari mereka harus pakai dan mereka membutuhkan produk itu, maka konsumen itu menghendaki agar barang tersebut itu mudah untuk bisa dibeli. Jadi dan terkadang konsumen itu tidak terlalu peduli terhadap merek dari produk tersebut, ya. Kemudian juga konsumen itu biasanya kalau beli mereka jarang membandingkan harga, karena biasanya harga yang dijual itu relatif sama. Makanya ini disebut convenience good. Nah, karena yang paling penting adalah barang itu mudah untuk didapatkan dan dibeli oleh konsumen, dan biasanya konsumen itu tidak terlalu membandingkan harga, maka pada saat perusahaan itu ingin menggunakan distributor, maka yang dipilih itu adalah distributor yang memang bisa menjual produk di banyak tempat, ya. Makanya contohnya kayak telur gitu, itu jarang perusahaan yang memberikan label untuk telur atau gula, karena memang konsumen itu nggak terlalu peduli mereknya apa, ya, pada saat mereka membeli. Nah, jenis yang kedua itu adalah shopping goods atau barang shopping.
Nah, barang shopping ini itu maksudnya adalah barang yang kalau konsumen itu mau membeli, biasanya mereka mau mengeluarkan usaha yang lebih untuk mendapatkan produk tersebut, dan biasanya konsumen itu akan membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi maksudnya satu produk yang dijual oleh konsumen A dengan produsen A dengan produk yang ada di produsen B gitu ya. Nah, ini contoh kalau yes, betul, sembako itu masuk ke dalam barang convenience. Kalau barang shopping itu contohnya kayak kita beli baju. Kalau kita beli baju kan biasanya cewek terutama ya, kalau cowok biasanya mah asalkan cukup gitu, modelnya pas, mereka nggak peduli gitu ya. Tapi kalau perempuan biasanya kalau beli baju pasti akan dibandingin dulu, mulai dari modelnya, kemudian bahannya, kemudian terutama harganya ya. Atau beli sepatu, biasanya kalau beli sepatu itu nggak mungkin kita cuma di satu tempat kemudian kita langsung beli, kecuali kalau memang lagi diskon gitu ya. Tapi pun kalau lagi diskon pasti kita akan membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, sehingga kenapa disebut barang shopping gitu ya, atau shopping goods, karena memang orang itu kalau membeli nggak langsung dia beli ya. Nah, ini biasanya bisa bisa dua nih, distribusi yang intensif gitu ya, jadi yang dia itu dimanapun dia itu punya semakin banyak outlet, itu yang kita pilih. Atau kalau shopping goods yang kita jual itu adalah barang yang eksklusif ya, atau yang istilahnya tuh kita itu punya kualitas yang lebih baik daripada yang lain gitu ya, biasanya yang dipilih adalah distribusi selektif atau eksklusif. Nah, apa maksudnya selektif? Jadi bahwa toko yang menjual atau distributor yang menjual itu hanya di beberapa tempat gitu ya, jadi hanya di tempat-tempat tertentu. Atau kalau eksklusif hanya di satu tempat, di situ saja dia jualnya ya. Jadi distributornya hanya bisa menjual produk merek tertentu ya. Jadi contohnya kayak merek-merek terkenal tuh kayak Nike, Adidas, Reebok, itu biasanya mereka pakainya eksklusif distributor. Jadi mereka itu hanya boleh menjual merek, misalnya kalau Nike hanya Nike gitu ya. Atau yang selektif, jadi kayak toko yang hanya menjual sepatu olahraga gitu ya, pokoknya barang-barang olahraga. Jadi dia nggak akan menjual sabun gitu ya, shampoo. Yang mereka jual hanya alat-alat olahraga, itu yang selektif ya. Nah, ada lagi jenis barang yang ketiga, yaitu special goods atau istilahnya barang spesial ya. Nah, kalau special goods itu contohnya kayak barang-barang hobi, kayak misalnya untuk alat-alat pancing, itu termasuk barang spesial ya. Jadi yang mereka itu pinginnya hanya istilahnya ya, yang mereka jual itu biasanya konsumennya itu jumlahnya kecil, tetapi mereka memiliki daya beli yang besar, makanya disebut barang spesial. Nah, untuk membeli barang spesial ini contohnya kayak barang-barang hobi gitu ya. Apa ya contohnya ya barang spesial? Ada yang bisa bantu mungkin? Yang termasuk special goods, kayak kacamata gitu ya. Biasanya kalau kacamata yang dijual ya cuman kacamata aja, dan yang membeli biasanya hanya orang yang memang memiliki masalah dengan mata. Kalau matanya normal, biasanya kalaupun mereka beli kacamata, yang mereka beli biasanya yang kacamata yang kacamata
hitam gitu ya. Nah, kalau barang elektronik itu biasanya bisa dikategorikan sebagai shopping goods, ya. Kayak contohnya kulkas, kemudian AC itu termasuk shopping good. Tapi kalau barang elektronik kayak yang khusus gitu ya, yang hanya orang-orang tertentu yang beli, nah itu bisa masuk ke special good. Nah, kalau handphone itu termasuk shopping goods, ya. Tapi kalau handphone yang kayak signalnya satelit gitu ya, yang jadi dibawa kemanapun di seluruh dunia pasti dia bisa menerima signal, ya itu termasuk special goods. Ya, dealer motor Harley Davidson itu termasuk special goods. Karena yang kesana itu pasti hanya orang yang memang suka pakai motor Harley. Ya. Jadi biasanya kenapa disebut barang spesial? Satu, mungkin memang hanya konsumen tertentu yang akan membeli produk tersebut, ya. Atau yang kedua karena memang harganya itu mahal. Karena jadi konsumen itu sudah tahu bahwa itu adalah merek yang terbaik. Jadi contohnya kayak kayak jam tangan. Jam tangan itu kan sebenarnya shopping goods. Tetapi kayak jam Rolex, kemudian kayak jam-jam yang mahal, nah itu biasanya masuknya ke special goods. Kayak contohnya emas, perhiasan emas itu sebenarnya masuknya ke shopping goods, ya. Karena memang orang pada saat membeli dia pasti akan membandingkan. Tetapi kalau barang emasnya itu yang misalnya permata yang khusus gitu ya, kayak contohnya apa ya di sini ya. Kalau di Indonesia tuh kayak toko, kok tiba-tiba saya lupa ya namanya. Toko perhiasan yang mahal gitu ya, itu termasuk barang spesial. Nah, kalau contohnya ada satu toko yang jual convenience goods gitu ya, itu mereka menggunakan distribusi selektif atau eksklusif ya. Jadi contohnya tuh kayak Daiso, ya. Nah Daiso itu dia tuh sebenarnya di situ dia menjual macam-macam barang, ya dengan satu harga. Tetapi yang dia jual itu biasanya barang-barang yang convenience. Jadi yang memang orang pasti sehari-hari mereka pakai gitu ya. Kayak contohnya ember, dia jual hanger, dia jual, jadi barang-barang yang memang dibutuhkan sehari-hari, ya. Jadi convenience good itu pola distribusi itu perlu kita sesuaikan dengan produk atau jasa yang kita jual, ya. Dan yang paling penting adalah harus disesuaikan juga dengan siapa sih target konsumen kita. Gitu ya. Jadi ini di sini target konsumennya, kemudian yang di sini produknya yang kita jual. Jadi ini harus kita sesuaikan. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nah, ini bedanya antara distribusi intensif, selektif dengan eksklusif. Ini Anda nanti bisa baca sendiri karena di sini nggak terlalu sulit. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke strategi promosi, ya. Jadi strategi promosi itu sebenarnya kita harus menentukan, ya, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan produk atau jasa yang kita jual sehingga semua konsumen itu tahu apa yang kita jual, ya. Sehingga pada saat kita memilih strategi promosi, maka kita harus memilih apa sarana yang paling sering digunakan oleh konsumen yang menjadi target market kita.
ya. Jadi kayak contohnya kalau misalnya kita jual apa ya, jual bakso. Oke, kita jual bakso di Taiwan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita jual bakso di Taiwan, berarti sebaiknya pada saat kita ingin mempromosikan produk, siapa yang kita tuju? Bakso. Coba. Kalau kita ingin jual bakso nih di Taiwan, berarti siapa yang kita tuju konsumennya? Orang Indonesia, oke. Kemudian targetnya, karena kalau bakso pasti yang banyak kenal orang Indonesia. Yes, orang Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, supaya kita bisa menjangkau orang Indonesia yang ada di Taiwan, berarti sebaiknya tuh gimana sih caranya? Apa yang biasanya orang Indonesia tuh biasanya kalau di Taiwan sukanya ngapain sih? Mereka akan mulai kita mulai bisa menyentuh tuh apa ya? Bisa mencolek itu di mana? Melalui media sosial, jualan online, bisa kirim online. Bukan, maksudnya pada saat kita, caranya nih supaya kita bisa mengkomunikasikan ke orang Indonesia sehingga mereka tahu kalau kita jualan bakso, kira-kira caranya gimana? Dekat lokasi stasiun. Oke, kenapa kok dekat lokasi stasiun, Mbak Puspita? Share. Share di Facebook yang isinya kebanyakan orang Indonesia. Good. Apalagi yang bisa kita lakukan? Betul, dekat tempat nongkrong orang Indonesia. Di situ kita bisa mungkin kita ngasih tahu, mau beli bakso nggak? Nih kalau misalnya ini ada bakso yang enak gitu ya, kemudian kita mungkin bagiin kertas kecil-kecil aja tempat tokonya kita di mana gitu, di tempat orang Indonesia yang lagi pada kumpul. Good, bisa itu Mas Sugianto. Kemudian bisa di kita share, jadi kita posting di Facebook. Ya, nah itu yang dimaksud dengan bakso Arema bawah tanah. Yes, nah itu yang dimaksud dengan kita memilih media untuk kita mengkomunikasikan produk atau jasa yang kita jual. Nah, pada saat kita memilih media itu jadi bukan cuman TV, radio, majalah, koran, bukan cuma itu, tapi sekarang media itu platformnya banyak banget, ya. Bisa lewat email, bisa lewat tadi Facebook, bisa lewat Instagram, apalagi Line, Telegram, gitu ya, YouTube, website, good, ya. Nah, jadi namanya kita memilih media itu bisa macam-macam. Nah, media yang kita pilih itu harus melihat ini nih, yang pertama. Jadi apa sih yang biasa dilakukan oleh target market kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sesuaikan target market kita dengan karakteristik produk. Ya, WhatsApp, Twitter, good ya. Kemudian pada saat kita sudah memilih, ya, saya mau pakai medianya misalnya tadi WhatsApp gitu ya, maka kita harus menyesuaikan ya cara kita menyampaikan pesan dengan karakteristik produknya serta target marketnya.
ya. Dan yang paling penting adalah kita menyesuaikan antara biaya yang akan kita keluarkan dengan tipe media yang akan kita pakai, ya. Nah, ini contohnya media yang bisa digunakan, ya. Kayak iklan, kemudian kalau promosi penjualan, bisa pakai PR, bisa pakai personal selling, gitu ya, atau bisa pemasaran langsung, ya. Pakai kita ngeluarin katalog, atau kita telepon satu-satu, atau kita masuk ke TV shopping, atau masuk ke email, gitu ya. Ini pemasaran langsung. Nah, contohnya nih yang dilakukan oleh Lifebuoy, ya. Apa yang dilakukan oleh Lifebuoy? Lifebuoy itu kan dulu kita kenal sebagai merek sabun mandi yang antibakterial, gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Lifebuoy? Lifebuoy itu dia membuat shampoo, tapi dia menggunakan merek Lifebuoy, ya. Nah, kalau menurut Anda, strategi apa sih yang sebenarnya digunakan oleh Unilever? Nih, jadi Lifebuoy itu kan tadinya dia merek sabun, tapi ternyata yang dilakukan oleh Unilever, dia mengeluarkan shampoo tapi dia pakai mereknya Lifebuoy. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Unilever? Strategi apa nih? Apakah dia main di produknya, di price-nya, di distribusinya, atau di promosinya? Yuk, kasus Lifebuoy. Apa nih kira-kira strateginya yang digunakan oleh si Lifebuoy? Di produknya, oke, good. Nah, apa yang jadi strategi apa sebenarnya yang diterapkan oleh Unilever? Strategi apa yang diterapkan oleh Unilever? Ya, di produknya berarti dia mainnya di mana tuh? Betul, di produknya, tetapi dia mainnya di mana? Yes, Mas Cinta. Yes, main di mereknya. Ya, jadi dia itu mengeluarkan produk baru tetapi dengan menggunakan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Ya. Nah, berarti apa sih keuntungannya kalau yang dilakukan oleh Unilever? Jadi dia mengeluarkan shampoo tapi dia menggunakan mereknya Lifebuoy. Apa keuntungannya? Yes, betul, blanket family name. Nah, apa keuntungannya? Yes, keuntungannya lebih cepat dikenal. Good. Produk akan cepat dikenal oleh konsumen, bisa segera diterima oleh konsumen. Yes, betul. Jadi jawaban Mas Cinta, Mbak Titin sama Mas Sugianto betul, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan produk shampoo gitu ya, kemudian kita pakai image-nya Lifebuoy atau mereknya Lifebuoy, maka orang itu akan langsung, oh, walaupun shampoo, tetapi kalau antibakterial berarti shampoo ini juga bisa menghilangkan bakteri di rambut, gitu ya. Sehingga orang itu cepat untuk mau mengadaptasi atau mau membeli
shampoo tersebut. Karena memang nama Lifebuoy sudah dikenal sebagai sebagai sabun yang baik gitu ya mereknya. Kemudian juga kualitasnya bagus dan harganya murah. Ya. Tapi apa sih kekurangan dari strategi ini? Yes, betul Mbak Puspita, nggak perlu biaya mahal untuk promosi karena memang orang sudah kenal namanya Lifebuoy gitu ya. Nah, tapi ada kekurangan nggak dari strategi ini? Apa kekurangannya? Kekurangannya biaya iklan mahal. Sebenarnya enggak apa namanya? Kalau biaya iklan itu memang mahal Mbak Santi, ya. Jadi tetapi kalau mereknya sudah dikenal, maka biaya iklannya justru akan menjadi lebih murah, ya. Yes, betul Mas Cinta. Jadi kalau ternyata nih shampoo Lifebuoy ya setelah dijual ternyata dia itu kualitasnya jelek, ya, maka orang akan berpikir jelek juga terhadap merek Lifebuoy yang tadinya sudah memiliki citra yang baik di masyarakat. Ya, itu memang kekurangannya. Nah, kalau menurut Anda, apakah keputusannya si Unilever untuk mengeluarkan merek Lifebuoy ini untuk shampoo yang baru sudah tepat atau belum? Sudah tepat belum? Sudah tepat. Oke, kenapa Mbak Titin? Menurut Mbak Titin kenapa kok sudah tepat? Karena persepsi konsumen terhadap semua produk Unilever baik. Oke, good. Memberikan inovasi baru dari produk Unilever. Nah, apa yang terjadi nih kalau ternyata Lifebuoy itu kualitasnya nggak bagus? Ada kemungkinan kan? Karena shampoo yang antiseptik itu belum tentu cocok untuk semua jenis rambut. Ada kemungkinan seperti itu kan? Nah, tetapi kenapa kok Anda tetap berpikir bahwa ini adalah strategi yang tepat untuk dilakukan oleh Unilever? Memberikan inovasi baru dari produk Unilever. Tapi kan sebelumnya Unilever memang sudah punya shampoo. Sebelum Lifebuoy ini kan dia terkenal kayak Sunsilk. It's okay, nggak apa-apa Mas Robi. Selamat datang. Mungkin dengan menciptakan produk yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya, bulan Ramadan, minal aidin. Membuat jenis item lain yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yes, jadi memang keputusan Unilever ini tepat atau tidak
Karena memang tadi jawabannya siapa tuh? Mas Cinta, ya. Karena memang Unilever itu produknya, produk yang dikeluarkan oleh Unilever itu memang sudah teruji, ya. Sehingga pada saat dia mengeluarkan shampoo yang baru, ya, dia masukkan itu ke Lifebuoy. Kenapa? Karena pada saat itu Lifebuoy itu penjualannya udah mulai turun dibandingkan dengan sabun yang lain, karena kan dia masih punya Dove, masih punya Lux, apalagi Citra, ya. Nah, sehingga pada saat dia memasukkan shampoo dengan merek Lifebuoy, itu tujuannya itu bukan cuma dia ingin mengenalkan merek baru dari produk barunya dari Lifebuoy, tetapi emang tujuannya untuk mendongkrak dua-duanya nih. Orang itu mulai aware lagi dengan adanya merek Lifebuoy, karena pada saat itu Lifebuoy itu sudah jarang untuk mereka melakukan promosi gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan ya, orang itu diingatkan terhadap merek Lifebuoy lagi dengan dia mengeluarkan produk yang baru, yaitu shampoo, ya. Sehingga waktu itu karena dulu tuh image Lifebuoy itu cuman sabun batangan, ya, walaupun dia sudah mengeluarkan yang sabun cair, tetapi yang paling banyak terjual itu cuman sabun batangan dengan harga yang memang murah. Nah, sehingga pada saat dia mengeluarkan shampoo, ya, nah, dia itu mulai bisa mengangkat juga penjualan sabunnya, gitu. Itu yang yang dilakukan oleh si Unilever. Nah, contoh kasus yang lain, ya. Ini udah kayaknya ya. Belum ya? Udah atau belum ya ini ya? Belum ya? Oke, belum ya. Jadi Tuan Ontoseno itu dia adalah CEO dari PT Minrotex, ya. Jadi PT Minrotex ini dia itu memproduksi laptop, ya. Nah, ternyata laptop yang diproduksi oleh PT Minrotex ini mendapatkan respon yang sangat baik dari pasar, ya. Kenapa? Karena walaupun ada Toshiba, HP, Acer gitu ya, namun si Tuan Ontoseno ini dia percaya bahwa sebenarnya pasar di Indonesia untuk komputer itu masih sangat besar, dan pertumbuhan pertumbuhan pasarnya itu juga sangat besar, karena memang populasi di Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia, ya. Nah, apa yang membuat dia yakin? Ini nggak tahu ini dia dibuatnya kapan ya kasusnya ini. Tahun 2007 itu bisa mencapai penjualan 1,7 juta unit, ya. Dan pasar khusus untuk pasar laptop aja sudah bisa mencapai 400.000 unit, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuan Ontoseno, dia menanamkan modalnya untuk bisa memproduksi laptop yang lebih banyak lagi. Nah, apa yang dihadapi oleh si PT Minrotex ini, mereka itu harus melawan produk-produk yang memang sudah memiliki nama besar kayak Toshiba, HP, Acer, IBM gitu ya. Kayak contohnya Intel itu setiap bulan dia selalu mengeluarkan jenis prosesor yang baru, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh PT Minrotex, jadi tiap kali si Intel itu dia mengeluarkan prosesor yang baru, kemudian mereka selalu mengadopsi produk yang terbaru dari Intel, gitu ya. Karena memang Intel itu kan semboyannya Intel Inside, mau apapun mereknya ya dalamnya Intel gitu ya. Nah,
Dalam menghadapi pasar yang heterogen, PT Minrotex membuat produk yang bervariatif. Contohnya tipe student made yang memang pasarnya adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian dia juga mengeluarkan worker made yang dia tujukan khusus untuk para pekerja kantoran dan graphics design. Para pekerja kantoran dan graphic made yang tujuannya untuk pasar yang khusus untuk mereka yang memang fokus dalam pembuatan desain grafis. Nah, untuk masing-masing untuk masing-masing jenis atau tipe laptopnya, kan ada 3 nih ya, student made, worker made, sama graphics made. Maka si PT Minrotex itu dia ingin merancang strategi pemasaran yang berbeda-beda. Nah, menurut Anda strategi yang dilakukan oleh PT Minrotex di dalam melakukan segmentasi pasar, dia melihat segmentasi pasar yang apa? Yang diferensiasi atau mass marketing atau niche market atau apa? Dalam PT Minrotex itu melakukan segmentasi pasar. Segmentasi apa yang dilakukan oleh PT Minrotex? Dan kira-kira strategi apa yang cocok untuk segmentasi tersebut? Yuk. Jadi gimana caranya dia melakukan segmentasi pasar? Segmentasi yang berdasarkan apa? Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk menjangkau segmen tersebut? Segmentasinya berdasarkan psikografi. Yes, maksudnya psikografi maksudnya psikografi apa Mas Cinta? Betul sekali. Psikografi itu gabungan antara psikologi dengan demografi. Pekerjaan, tingkat pendidikan, bukan cuma pekerjaan dan tingkat pendidikan, tetapi juga berdasarkan kebiasaannya. Yang desain grafis itu kan dia bukan masuk ke demografi ya. Desain grafis itu dia termasuk yang orang yang memang dia punya minat khusus atau gaya hidup yang berbeda, betul Mbak Titin ya. Nah, jadi kalau dia berdasarkan psikografis, maka strategi apa yang paling cocok? Kalau misalnya dilihat dari targetingnya, berarti apa tuh yang bisa yang bisa dipakai? Differentiated, undifferentiated, mass marketing, atau atau apa? Differentiated. Oke, good. Maksudnya differentiated berarti untuk setiap segmen maka harus menerapkan strategi yang berbeda. Nah, berarti kalau misalnya differentiated berarti strategi apa nih untuk yang berdasarkan marketing mix-nya, product price place promotion-nya? Apa yang cocok? Kalau misalnya untuk yang tadi nih, yang
student made. Berarti untuk marketing mix-nya sebaiknya yang dipakai yang mana? Mulai dari produknya atau strategi mereknya. Yuk, berarti kalau strategi mereknya apa yang paling cocok nih? Yang bisa diterapkan oleh si PT Minrotex. Kalau untuk yang student made apa? Kalau yang untuk yang kedua apa tadi? Worker made apa? Kemudian kalau untuk graphic made apa untuk produknya? Ya, kalau untuk harga, untuk produk berarti apa yang sebaiknya digunakan? Strategi merek yang dipakai individual brand. Maksudnya apa tuh Mas Cinta? Jadi kalau yang student made dia punya merek sendiri gitu ya. Kemudian untuk worker made dia punya merek sendiri. Apa tuh maksudnya individual brand? Setiap segmen punya merek tersendiri. Student made lebih ke segmen. Apalagi tuh maksudnya Mbak Endang? Berarti kalau untuk produknya, kalau merek berarti apa namanya? Tadi menurut Mas Cinta buat setiap segmen punya merek sendiri. Jadi kalau khusus untuk yang student made itu mereknya student made gitu ya. Untuk yang pelajar dan mahasiswa mereknya student made. Kemudian kalau yang untuk pekerja worker made gitu ya. Saya masih nyampe di sini Mbak Kusno. Kita lagi membahas kasus yang Minrotex sekarang. Kalau yang graphics made maka mereknya kalau untuk yang desain grafik mereknya graphic made. Gitu maksudnya ya Mas Cinta ya. Nah selain itu kalau untuk produknya, selain kita mengeluarkan merek yang berbeda, apalagi yang bisa kita pakai? Strategi diferensiasi pastinya untuk produknya. Nah apa yang bisa kita gunakan untuk produknya nih supaya orang tahu yang berbeda antara yang student made, yang worker made sama yang graphic made. Apanya yang ingin kita bedakan berarti antara tipe student, worker sama graphic? Harga. Ini kita masih dalam masih dalam produknya. Yes, prosesornya maksudnya gimana tuh Mas Cinta? Mesin dan fiturnya sama. Maksudnya apa tuh Mbak Titin?
Komponennya atau modelnya. Jadi gimana tuh Mas Sugianto? Kalau mesin dan fiturnya sama tapi mereknya berbeda, orang jadi bingung dong. Komponennya atau modelnya. Hahaha. Jadi gimana tuh maksudnya? Langsung deh kita masuk ke marketing mix-nya gitu ya. Kalau dibedain satu-satu nanti bingung. Berarti kalau misalnya dari harga, berarti harga dari produknya kita bedakan berdasarkan apanya. Jadi kalau misalnya berdasarkan komponen atau modelnya, maksudnya gimana? Kalau yang untuk pelajar itu yang bagaimana, yang worker bagaimana, yang grafis itu bagaimana produknya. Jadi pada saat kita menjawab kasus ya, jangan cuman ngomong ya dibedakan komponen sama modelnya. Nah, iya tahu komponen sama modelnya harus dibedakan, tapi gimana cara membedakan antara yang worker made, student made sama yang graphic made? Kayak komponen yang apa? Halo, yes. Dengar, Bu? Bisa, loud and clear. Gimana Mas Sinta? Biasanya ya kebanyakan yang jual komputer itu kalau untuk produknya untuk masing-masing segmen itu dibedakan pada prosesornya. Jadi untuk yang mahasiswa atau pelajar itu biasanya standar. Kemudian kalau untuk yang kantoran itu lebih advance lagi. Maksudnya lebih advance? Kalau yang desain grafis juga gaming itu adalah khusus. Ya, biasanya karena tingkatan pemakaiannya lebih tinggi sehingga prosesor yang digunakan dia lebih tinggi dan lebih modern, Pak. Lebih cepat maksudnya. Ya. Jadi kalau untuk produknya, kalau yang pelajar itu dia prosesornya yang standar gitu ya. Kemudian kalau yang pekerja itu dia lebih tinggi biasanya kecepatannya daripada yang pelajar. Kalau graphic design biasanya dikasih prosesor yang memang khusus. Jadi kayak graphic design dia biasanya lebih khusus yang memang mampu untuk memproses gambar-gambar grafis gitu ya. Oke, betul Mas Cinta. Jadi kalau berarti kalau produknya dia bedakan berdasarkan komponennya nih. Ya tadi yang si Mas Sugianto bilang. Nah, kemudian kalau selain dari prosesornya, apalagi yang bisa kita bedakan untuk produknya? Tadi kalau Mas Sugianto bilang modelnya. Nah, model yang kayak apa nih? Berarti kalau mahasiswa itu seperti apa? Kalau yang kantoran seperti apa, yang grafis itu seperti apa modelnya? Dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Apa butuhnya? Kalau pelajar butuhnya apa? Kalau kantoran butuhnya apa? Kalau yang grafis butuhnya apa? Oke, jadi ini kalau misalnya nanti Anda menjawab kasus ya, akan lebih baik kalau yang Mas Sugianto bilang poinnya betul ya, kayak kebutuhannya, komponennya, modelnya betul. Tetapi yang di sini kita udah lihat nih, dia segmennya ada 3 ya kan, yang untuk student, yang untuk pekerja, dengan yang desain grafis. Nah, masing-masing itu jadi buat kayak buat kayak kolom gitu. Jadi yang di atasnya yang untuk segmennya, yang di sebelah kirinya itu untuk masing-masingnya yang tadi Mas Sugianto bilang. Ya. Jadi contohnya kayak yang dijawab oleh Mas Cinta tadi, ya.
Jadi dari komponennya, jadi kalau komponennya prosesornya, kalau untuk mahasiswa itu kalau prosesornya yang standar, kalau yang pekerja biasanya prosesornya itu bisa yang lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau untuk yang grafis desain ya memang khusus untuk dia bisa memproses grafis gitu ya. Nah kemudian kalau dari mereknya gitu ya, mereknya dibedakan. Kalau yang untuk mahasiswa mereknya tadi Mas Cinta bilang mereknya apa namanya student made. Kalau yang untuk pekerja worker made. Kalau yang untuk graphic design graphic made gitu. Oke. Nah kemudian kalau dilihat dari harganya berarti strategi harga apa yang bisa diterapkan nih? Strategi harganya apa yang bisa diterapkan? Karena ini dia termasuk, kalau ini produk baru yang dia luncurkan, berarti strategi harga apa yang bisa diterapkan? Kalau memang ini dia produknya memang sudah ada, berarti strategi harga apa yang bisa diterapkan? Yuk, strategi harganya berarti apa yang bisa diterapkan? Halo, masih hidup? Yes, Mbak Titin. Yes, Mbak Ida. Penetration pricing, apa tuh maksudnya Mbak Titin? Menetapkan harga yang bagaimana market penetration pricing? Dan kenapa kok yang dipakai market penetration? Menetapkan harga yang rendah. Oke, untuk produk yang baru menetapkan harga yang rendah. Kenapa kok yang dipakai menetapkan harga yang rendah? Betul jawabannya, tetapi alasannya kenapa? Jawaban betul, kalau alasannya salah ya jadi salah gitu ya. Tapi alasannya betul, jawabannya salah, mungkin masih bisa betul. Dengan harapan memperoleh penjualan yang besar. Iyalah. Pasti mau market penetration atau market market skimming, dua-duanya pasti tujuannya untuk mendapatkan penjualan yang besar. Tetapi kenapa kok yang dipilih market penetration pricing? Ya, kenapa yang dipilih kok market penetration? Bukan market skimming pricing. Yes, Mas Sugianto. Untuk menarik hati pelanggan. Iya, pastinya untuk menarik hati pelanggan. Kalau namanya harga mau market mau pakai harga yang tinggi atau harga yang rendah, tujuannya memang menarik hati pelanggan. Tetapi kenapa kok yang dipilih itu harga yang rendah? Betul jawabannya, harga yang rendah. Tapi kenapa?
Yes, karena produk baru diluncurkan, karena sesuai kualitas produknya. Mbak Enang, kalau produk baru diluncurkan, strategi harganya bisa dua, Mbak. Mau harga yang tinggi atau harga yang rendah, gitu ya. Karena produk baru belum punya banyak pelanggan, jadi dengan harga yang rendah akan lebih menarik minat pelanggan. Harga yang tinggi juga tetap bisa menarik minat pelanggan. Contoh nih, kayak Apple sama Samsung, dia ngeluarin handphone itu harganya luar biasa tinggi gitu. Tapi pada saat dia mengeluarkan produk yang baru, maka harganya yang tadinya tinggi itu perlahan dia akan mulai turun. Biasanya rendah. Wah, ini mainstream banget Mbak Enang. Karena ngelihat orang biasanya rendah gitu. Nah, tapi kenapa si PT Minrotex ini dia harus menetapkan bukan market skimming pricing, tetapi dia harus menerapkannya harga yang rendah, market penetration pricing. Kalau rendah akan menghambat masuknya pesaing. Kenapa? Biasanya rendah, kalau rendah akan menghambat masuknya pesaing. Ya, betul. Jadi strategi paling ampuh enggak juga sih. Buktinya Apple sama Samsung dia nggak menerapkan harga yang rendah, justru dia kalau mengeluarkan produk baru harganya luar biasa tinggi banget gitu. Ya, tetapi yang harus dilihat di sini adalah si PT Minrotex ini dia itu pesaingnya udah banyak yang sudah memiliki merek yang sangat kuat kayak Toshiba, HP, Acer, IBM, Dell, Lenovo gitu ya. Kalau dia menetapkan harga yang tinggi, pasti konsumen nggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena mereka pasti akan memilih yang mereknya sudah dikenal oleh masyarakat kayak Toshiba, HP, Acer, ya. Nah, sehingga memang satu-satunya cara untuk yang dia merebut pasar hanya dengan menetapkan harga yang lebih rendah atau harga yang rendah dibandingkan terutama dibandingkan Dell sama Lenovo, sehingga konsumen itu melihat harga yang rendah, mereka akan membeli produk tersebut. Apalagi kalau harga rendah dan dia mampu untuk memberikan kualitas yang sama baiknya dengan Dell dan Lenovo, ya. Sehingga konsumen pasti akan membeli. Oke, paham ya? Jadi kenapa kok kalau produk yang baru khusus untuk si PT Minrotex ini dia harus menetapkan harga yang rendah? Karena memang kalau dia menetapkan harga yang tinggi nggak akan mungkin konsumen mau membeli karena sudah banyak merek laptop yang harganya tinggi dan mereknya sudah dikenal, gitu ya. Jadi memang tujuannya untuk merebut pelanggan, Mbak Sri. Tetapi jawabannya nggak bisa seperti itu, ya. Karena memang tujuannya mau tinggi mau rendah sama-sama ingin merebut pelanggan. Tetapi kenapa kok khusus PT Minrotex ini dia kalau produk ini baru dia harus menetapkan harga yang rendah karena memang pesaingnya sudah sangat kuat di pasar. Ya, sehingga satu-satunya cara untuk dia bisa merebut pasar adalah menetapkan harga yang lebih rendah. Oke. Nah, kemudian kalau produknya ternyata sudah dikenal oleh masyarakat, maka strategi harga apa yang bisa diterapkan oleh si PT Minrotex ini? Kalau untuk produk barunya, dia pakainya market penetration atau harga yang rendah, gitu ya, karena memang pesaingnya sudah sangat kuat. Sedangkan kalau produk ini sudah berjalan, sebaiknya dia menetapkan harga yang apa? Kan ada namanya tadi yang product line pricing, kemudian two part pricing, ada apa lagi tadi? Harga yang tinggi. Kenapa Mbak Enang?
Apple mahal tetap laku. Kenapa kok Apple itu dia mahal tapi tetap laku? Kira-kira kalau PT Minrotek ini dia menerapkan strategi yang sama Apple, akan tetap laku atau enggak? Karena memang apa yang strategi yang dilakukan oleh Apple ya, bukan karena dia sudah punya nama, tetapi memang dia produknya itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada produk yang ada di pasaran, dan biasanya dia punya inovasi yang belum banyak ada di pasaran, sehingga dia berani untuk menetapkan harga yang tinggi, dan dia punya strategi promosinya berbeda dengan yang lain. Kalau Anda lihat Apple dibandingkan dengan merek yang lain, rupa bawah harga, enek rupo enek rego gitu ya maksudnya Mas Sugianto ya. Cuman bagaimana orang tahu ada rupa ada harga itu? Apakah memang Apple itu dia menetapkan harga yang tinggi kemudian langsung orang membeli? Iya. Ini kalau sudah berjalan nih, kira-kira nih yang paling bagus PT Minrotek ini dia menetapkan strategi harga yang mana? Ini kalau dilihat di sini, nih product line pricing, optional feature pricing, captive product pricing, two-part pricing, by product pricing, atau product bundling pricing. Atau yang ini geographical pricing, price discount and allowance, atau promotional pricing. Yang mana nih yang bisa diterapkan? Optional feature pricing, maksudnya apa tuh Mbak Sri? Kalau laptop kita bisa pakai yang optional kah? Nah, yang perlu Anda ingat pada saat Anda menjawab, ya, misalnya kayak Mbak Sri bilang optional feature pricing gitu. Oke, kenapa kok yang dipilih yang ini? Yang paling penting alasannya. Kalau jawabannya benar, alasannya salah, ya salah. Tapi kalau alasannya benar, jawabannya salah, masih bisa benar. Bisa mungkin kalau laptop karena ada tambahan feature dari laptop itu sehingga mempengaruhi harga akhir. Contohnya apa? Feature apa yang bisa ditambahkan? Feature apa yang bisa ditambahkan? Product line pricing, karena di luar sana sudah banyak merek pesaing yang lebih terkenal. Nah, maksudnya
apa namanya, maksudnya product line pricing itu kayak apa, Mas Sugianto? Karena product line pricing itu bisa macam-macam nih bentuknya. Nah, seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh si PT Mikrontex? Fitur yang lebih canggih. Maksudnya fitur yang lebih canggih apa, Mbak Sri? Bingung saya. Yes, Mas Cinta. Jawabannya Mas Sugianto bisa benar, product line pricing. Ya, tapi seperti apa Mas Sugianto product line pricingnya? Yes, Mas Cinta. Ya. Yes, Mas Sugianto. Mau langsung ngomong juga boleh kok, kayak tadi Mas Cinta. Yes, gimana? Ayo. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, strategi pricing apa yang tepat kalau untuk produk yang sekarang nih udah dipasarkan kan? Tadinya dia pakainya harga yang lebih murah, market penetration pricing. Nah, sekarang nih udah mulai berjalan nih. Sudah mulai berjalan. Nah, sebaiknya dia pakai strategi yang mana? Mas Sugianto nggak selesai. Saya bantuin deh. Jadi yang maksudnya mungkin yang Mas Sugianto bisa dilengkapi lagi. Mempunyai beberapa tipe yang berbeda dan andaikan dengan harga yang lebih mahal kemungkinan akan kurang laku. Maksudnya apa, nggak jelas lagi nih. Jadi contohnya konkretnya gini nih Mas Sugianto. Jadi kayak product line pricing, betul ya. Jadi kayak khusus untuk harga mahasiswa dia menerapkan harga yang memang khusus untuk mahasiswa. Jadi harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau untuk yang karyawan dia menetapkan harga yang lebih tinggi. Mbak Sri malah jadi bingung bacanya. Jadi memang itu kasusnya yang Mbak Sri ngomong ya. Jadi maksudnya jawabannya yang dipakai adalah product line pricing. Maksudnya membedakan harga antara tipe yang mahasiswa, karyawan dengan grafis. Kalau yang mahasiswa dia menetapkan harga yang lebih murah ya, kemudian yang untuk karyawan dia menetapkan mungkin
kemampuannya hampir sama dengan yang mahasiswa, tapi karena dia lebih cepat, maka dia tetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang untuk mahasiswa. Sedangkan yang untuk grafis, karena biasanya hanya orang-orang tertentu yang menggunakan, maka dia menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan untuk yang karyawan atau yang mahasiswa. Gitu ya. Oke, nah kemudian untuk distribusinya, sebaiknya yang distribusi yang seperti apa yang diterapkan? Nih, yang intensif, selektif, atau eksklusif. Dan alasannya kenapa? Yang intensif, selektif, atau eksklusif? Paling penting alasannya kenapa? Yuk, strategi distribusi yang mana yang cocok? Intensif, selektif, atau eksklusif? Dan alasannya kenapa? Intensif atau eksklusif? Yes, bisa. Gimana Mas Cinta? Untuk pelajar dan pekerja kantoran itu menggunakan distribusi selektif. Alasannya karena jumlah dari ataupun kuantitas dari pelanggan potensial ini cukup banyak, dan juga biasanya mereka itu bisa istilahnya sudah mengetahui lah merek-merek yang menjadi referensi, sehingga tidak perlu secara intensif. Artinya kalau tidak dilakukan intensif terlalu ada persepsi negatif, berarti barang murahan. Terlalu murah. Oke, good. Terus kemudian untuk desain grafis, itu distribusi yang dipakai adalah distribusi eksklusif. Alasannya karena jumlah potensial pelanggannya terlalu sedikit, sehingga kalau di distribusi selektif itu terlalu membuang-buang sumber daya. Oke, good. Yes, thank you Mbak. Oke, good. Ya. Jadi untuk distribusinya, kalau untuk yang pelajar dan karyawan pakai yang selektif, sedangkan kalau yang untuk desain grafis pakainya yang eksklusif, gitu ya. Good. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, berarti kalau untuk promosi sebaiknya dia pakainya yang mana nih? Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, atau pemasaran langsung? Alasannya apa? Atau malah justru sebaiknya pakai web sendiri gitu ya. Ini kan bauran promosinya yang
yang konvensional gitu ya. Pakai iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal. Nah, kira-kira bauran promosinya yang paling bagus dia pakai apa? Dan kenapa? Promosi penjualan, yes. Kenapa, Mas Ropi? Pakai semua. Kenapa pakai semua, Mbak Endang? Yes, gimana Mbak Endang? Saya pakai semua itu lebih bagus ya. Aha. Karena kalau iklan itu contohnya melalui media sosial kan nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Aha. Kalau promosi penjualan itu dengan kasih sedikit diskon atau hadiah. Aha. Oke, good. Hadiah. Umpamanya dikasih apa namanya? Yang buat pencetan itu, Bu. Mouse. Aha. Plastiknya itu loh. Terus hubungan dengan masyarakat itu penting juga. Aha. Promosi itu kan lebih harus ke masyarakat tahu. Kira-kira kalau pakai yang hubungan masyarakat yang mana tuh yang cocok? Pakai apa namanya? Pakai event kah atau sponsorship kah? Aha. Terus ada kalau ada sumbangan sukarela kayak gitu. Aha. Sebagai sponsor itu lebih bagus juga. Oke. Cepat terkenal. Oke, kemudian kalau penjualan personalnya? Kalau penjualan personal itu menurut saya itu lebih ke kalau ada pameran. Aha. Oke, jadi ikut di dalam pameran dagang gitu ya. Oke. Aha. Kalau sama internasional juga lebih seperti kayak di KDI ngadain gitu di Taiwan itu kan banyak juga itu yang dari Indonesia. Aha, good. Aha. Kalau untuk pemasaran langsung? Langsung ya emang harus pemasaran harus secara langsung kan. Barang dijual. Kira-kira yang mana yang cocok tuh, pakai katalog atau surat penawaran atau telemarketing atau email, belanja elektronik atau TV shopping, yang mana tuh Mbak Endang? Kalau pemasaran langsung itu menurut saya lebih ke pertama dibuat katalog ya. Kemudian itu melalui kalau TV shopping itu apa itu? TV shopping itu kayak contohnya kalau apa namanya? Aha, iya, beli sekarang gitu, hubungi gitu. Iya. Iya, itu malah banyak yang beli, soalnya itu kan lebih banyak promonya, terus lebih banyak diskonnya. Aha, jadi bisa memasukkan diskon atau promo di pemasaran langsungnya gitu ya. Oke, good. Terima kasih Mbak Endang. Oke, yes. Oke, jadi sudah terjawab ya yang untuk PT Minrotex ini. Oke, ada yang mungkin ingin ditanyakan untuk marketing? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya simpulin aja ya. Kalau nggak ada, berarti minggu depan Anda sudah ada 2 kelompok nih yang mengirimkan ke saya untuk presentasi minggu depan ya. Jadi saya minta kelompok yang lain sudah mulai mengirimkan PPT-nya sehingga nanti pada saat presentasi saya bisa langsung upload di sini. Oke. Jadi tolong segera dikirimkan untuk PPT-nya. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan? Yes, Mbak Sri. Oh, baik. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan? Saya minta maaf kalau tadi kita mulainya jadi sangat terlambat karena ternyata saya menunggu di ruangan yang salah. Dan saya berpikir apa ini karena laptop saya yang bermasalah, karena kok ini dari tadi nggak ada yang muncul. Jadi saya minta maaf untuk itu. Tapi kalau misalnya masih ada yang mungkin yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tapi kalau mungkin tidak ada, kita bisa selesai sampai di sini.
dan kita akan lanjutkan minggu depan untuk kita membahas untuk kita tentang kasus-kasus yang akan Anda presentasikan minggu depan. Oke, jadi tolong untuk minggu depan khusus disiapkan supaya Anda bisa presentasi. Jadi kalau misalnya biasa pakai handphone nggak bisa ngomong ya, mungkin untuk 1 hari aja Anda pinjem laptop teman gitu ya untuk bisa presentasi dengan baik ya, karena ini yang akan menentukan nilai akhir Anda. Yes, Mas Ropi. Oke, terima kasih Mas Ropi, minggu dikerjakan. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya mengucapkan selamat malam, selamat istirahat semuanya, jaga kesehatan ya, supaya minggu depan semuanya bisa presentasi dengan baik. Terutama untuk yang jarang muncul, saya berharap pada saat presentasi Anda bisa presentasi dengan lebih baik, jadi saya bisa memberikan nilai yang baik juga buat Anda. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Sri? Mbak Puspita? Oke. Mbak Enang? Oke, kalau tidak ada, kalau gitu selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.